ويرضى. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. Pertama-tama Bapak Ibu sekalian, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita semua berbagai macam nikmatnya. Dan nikmat yang paling utama tentunya Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan juga nikmat hidayah taufik untuk bisa berkumpul di rumah Pak Yudo ini, yang mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan kepada seluruh umatnya yang istiqamah di dalam berpegang teguh terhadap sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Pertama-tama Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan adalah permohonan maaf atas keterlambatan malam ini, karena tadi ada jadwal di luar pada maghrib, baru sampai tadi pada isya jam 8. Kemudian udah banyak WA tadi, karena nggak sempat bawa HP-nya ketinggalan. Dapat WA dari Sahibul Bait Pak Yudo, namun baru bisa balas tadi jam 8 lewat berapa gitu. Jam 8 lewat ya. Mohon maaf Bapak Ibu atas keterlambatannya. Kemudian yang kedua, ucapan terima kasih juga untuk Sahibul Bait Pak Yudo untuk jamuannya, Masya Allah, dan Pak RT. Semoga amal soleh ini dinilai sebagai kebaikan yang kelak akan menjadi pemberat timbangan amal soleh di yaumul mizan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ingin saya sampaikan pertama adalah kita sebagai mukmin harus meyakini bahwa dunia darul bala. Dunia tempat kita tinggal ini adalah kampung ujian. Dunia yang selama ini kita mungkin sudah tempati, ada yang 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, adalah tempat di mana kita akan ditempa oleh Allah dengan berbagai macam musibah, dengan berbagai macam cobaan. Jadi dunia ini darul bala walaysa darul qarar. Dunia ini tempat ujian, bukan tempat beristirahat. Artinya selama kita masih hidup di dunia ini, pasti kita akan mengalami berbagai macam ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan, tujuannya untuk menguji kita, mana di antara kita yang terbaik amalnya. Nah, di antara ujian yang Allah berikan kepada kita di dunia ini adalah ujian dari orang-orang terdekat kita, ujian yang datang dari orang tua kita, ujian yang datang dari anak kita, ujian yang datang dari kerabat kita, bahkan juga termasuk ujian yang datang dari tetangga kita. Jadi Bapak Ibu, kita sesama tetangga ini itu akan menjadi ujian buat masing-masing. Kehadiran saya buat Bapak Ibu itu ujian, sabar gak nungguin saya tadi itu. Kalau nggak sabar kan pulang tadi. Ditunggu, Ustaz. Nah, begitu juga ibu-ibu dengan tetangganya masing-masing. Kan kita ini nggak semua tetangga dekat ya. Ada tetangga hadap-hadapan, ada tetangga samping-sampingan, ada tetangga belakang-belakangan. Yang paling enak tuh belakang-belakangan tuh. Kayaknya nggak sopan gitu. Jadi itu kita ujian buat sebagian kita. Makanya Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Dan demikianlah kami jadikan sebagian kalian atas sebagian yang lain fitnah, cobaan. Ya.
antara sesama kita itu sudah menjadi sunatullah, bakal menjadi ujian buat sesamanya. Sabar gak kita, kata Allah? Sabar gak kita ngadepin orang tua kita? Sabar gak kita dalam menghadapi kelakuan anak-anak kita? Sabar gak kita menghadapi kelakuan tetangga kita? Yang namanya hidup berdampingan tuh pasti ada seleknya, bro. Benar gak? Siapa di sini yang belum pernah selek sama tetangganya? Siapa? Yang pernah selek angkat tangan. Aku nggak mau angkat tangan. Takut saya pentok-pentokin apa gimana? Jadi hidup di dunia ini mustahil kita tidak pernah bergesekan dengan orang yang ada di sekitar kita, mau sesoleh apapun. Jadi makanya nih, jangan sampai berharap oh ini mentang-mentang ustadz nih, oh insya Allah kalau ustadz mah tetanggaan enak, nggak bakal ribut, nggak mungkin nyakitin. Ternyata korbannya banyak, yang udah tersakiti banyak ternyata. Jadi bukan berarti ketika kita sudah mencapai di tingkatan tertentu, misalnya bagi masyarakat, oh ini mah soleh, orang soleh itu tidak selamanya lurus. Itu juga kalau soleh beneran. Kalau namanya doang pak soleh lebih parah lagi, cuma sebatas nama begitu kan, artinya hakikatnya belum tentu kita soleh. Itulah kehidupan kita. Nah cuma Nabi kita SAW itu memotivasi kita supaya bagi kita ini khususnya Bapak Ibu yang ingin umur panjang, mau umurnya panjang apa pendek nih Bapak Ibu? Maunya umurnya panjang apa makin pendek? Ntar saya doain nih, soalnya saya doa penutupnya nih. Yang mau umurnya pendek doanya mustajab nih pas hujan-hujan nih. Maunya umur panjang apa pendek? Umur panjang. Mau umur panjang. Kata Nabi SAW, kalau mau umur panjang, kata Nabi, wasilatul arham wa husnul khuluq wa husnul jiwar yu'ammirani ad-diyar wa yuzidu fil a'mar. Kata Nabi, silaturahim dan berakhlak baik kepada siapapun, termasuk berakhlak baik kepada tetangga. Ya, pertetanggaan yang baik. Bapak Ibu berbuat baik sama tetangga. Nah, berbuat baik sama tetangga itu caranya gimana? Pertama, kalau kita punya kebaikan apapun, yang pertama kita kasih itu tetangga kita, sebelum orang lain, bahkan sebelum kerabat kita. Kalau kita punya kebaikan, Pak Yudo habis pulang dari mana gitu misalnya, bawa oleh-oleh, oleh-olehnya amplop kalau bisa begitu. Itu seneng ibu-ibu tuh, insya Allah terimanya tuh dengan lapang dada. Gitu. Yang penting ada isinya, duit isinya Bu ya. Jadi pokoknya kalau kita punya kebaikan itu yang mesti pertama kali mendapatkannya adalah tetangga. Yang kedua, kriteria pertetanggaan yang baik itu bukan cuma kita bisa ngasih sesuatu buat tetangga, tapi juga bersabar atas perlakuan buruk tetangga kepada kita. Nah ini yang berat nih. Kalau ngasih ngasih soto ke tetangga, ngasih Telur asin nih, juga bawain telur ngasih asin. liwet ke tetangga itu soal gampang. Tetapi yang susah itu apa? Ketika tetangga memperlakukan kita dengan perlakuan buruk, nah itu yang agak susah. Sabar dari perlakuan buruk tetangga. Tapi kata Nabi SAW, siapa yang menyambung silaturahim, siapa yang berakhlak baik, dan siapa yang bertetangga dengan pertetanggaan yang baik, maka itu akan memakmurkan sebuah negeri, akan memakmurkan sebuah kampung. Kampung kita berkah insya Allah, dan umur kita bertambah, umur kita dipanjangkan oleh Allah. Jadi bagi siapa yang tadi mau umur panjang, di antara tipsnya apa? Berbuat baik kepada tetangga. Nah kedua yang mau saya sampaikan, ketika kita sudah paham Bapak Ibu bahwa bertetangga dengan pertetanggaan yang baik, berbuat baik sama tetangga kita. Kalau kita punya kebaikan, tetangga yang mesti duluan mendapatkannya. Terus sabar dari perlakuan buruk tetangga. Setelah kita paham tentang keutamaannya, maka sebagai motivasi kita
supaya kita bisa istiqomah untuk terus bisa berbuat baik sama tetangga kita, maka para ulama itu menganjurkan kepada kita dorongannya atau latar belakangnya itu mesti ingin mendapatkan keridhaan Allah, bukan hanya sebatas basa-basi atau formalitas semata, bukan ingin pencitraan, bukan ingin disebut tetangga yang baik. Karena tidak ada dorongan yang lebih kuat untuk kita berbuat baik kepada sesama kita, khususnya kepada tetangga, kecuali ingin mendapatkan ridho Allah. Jadi sehingga Bapak Ibu, kalaupun tetangga tidak mengapresiasi kebaikan yang kita berikan, kita nggak akan kecewa. Yang bikin kita kecewa itu apa? Kita ngasih kebaikan tapi dibalas dengan keburukan. Itu yang bikin manusia sering kecewa. Karena manusia itu, kita sebagai manusia, ekspektasi kita terhadap manusia yang lain itu terlalu tinggi. Makanya para ulama mengatakan sumber kekecewaan itu adalah harapan yang terlalu tinggi yang kita letakkan kepada manusia. Jadi sama manusia itu jangan terlalu berharap, Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan terlalu berharap sama saya akan selalu memperlakukan Bapak Ibu dengan cara yang baik sebagai tetangga. Ada waktunya saya tergelincir. Ada waktunya Bapak Ibu tergelincir. Ada waktunya kita menggibahi tetangga kita. Ada waktunya kita memfitnah tetangga kita. Ada kalanya kita ganggu tidur siang tetangga kita. Tapi di antara hal yang bisa menolong kita untuk bisa istiqomah adalah dengan cara apa? Meniatkan perbuatan baik kita semuanya karena Allah, bukan karena ingin mendapatkan apresiasi dari tetangga kita. Kalau kita pengen mempertahankan amal soleh kita, khususnya kepada orang terdekat kita, termasuk kepada tetangga, jangan berbuat baik kepada tetangga karena kita ingin diperlakukan baik. Jadi muamalahnya itu mesti atas dasar lillah, bukan take and give. Apa yang saya kasih harusnya saya terima yang semisal. Kalau saya udah, kan seringkali kita gitu tuh ya, tapi urfnya bagus sebenarnya. Urfnya tuh kita tuh di masyarakat kita identik kalau ngasih makanan itu mangkoknya pulang biasanya nggak kosong gitu. Biasanya kalau kita ngasih kue bolu itu kan insya Allah baliknya spaghetti gitu misalnya kan. Kalau ngasih spaghetti, insya Allah baliknya lagi pizza. Jadi itu sebenarnya tren yang bagus. Cuma maksud saya, jangan sampai nanti ketika kita memberikan makanan ke tetangga kita, terus tuh piring pulang dengan kosong kondisinya. Jangan ngeluh, jangan ngeluh. Ya Allah, tuh tetangga gitu banget sih. Padahal kita udah ngasih bolu kemarin. Masa pulangnya piring kita kosong. Jangan berharap sama manusia, Bapak. Sungguh demi Allah, sumber kekecewaan itu adalah ketika kita terlalu berharap banyak sama manusia. Suami itu pasti sering ngecewain kita, ibu-ibu. Istri itu pasti bakal sering ngecewain bapak-bapak semua. Anak itu bakal sering ngecewain orang tua. Orang tua juga begitu, pasti akan sering ngecewain anak. Makanya jangan terlalu meletakkan harapan tertinggi sama manusia. Manusia itu banyak salahnya, manusia itu banyak ngecewain, banyak nyakitin. Maka setiap kebaikan kita upayakan itu semua kita lakukan karena ingin mendapatkan apresiasi dari Allah. Makanya Allah berfirman, "Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura." Sesungguhnya kita memberikan makan kepada fakir miskin itu bukan karena ingin mendapatkan jazaan, balasan, wala syukur, bahkan ucapan terima kasih pun kita gak butuh. Jadi kalau dalam melakukan kebaikan tuh konsepnya kerjakan lupain, kerjain lupain, kerjain lupain. Jangan pernah berharap apresiasi dari manusia. Karena sesungguhnya orang-orang beriman itu ketika dia melakukan amal soleh, semata-mata dia lakukan ibtigha'a wajhillah. Dia ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, yang saya sampaikan seperti tadi yang sudah disampaikan di awal sama Pak RT,
di antara saudara kita seiman dan seakidah, bahkan juga termasuk anggota keluarga kita, yaitu Bapak Nur Hadi dan keluarga sedang terkena musibah. Beliau sampai saat ini masih dirawat, ya Pak? Masih belum sadar. Masih dalam keadaan belum sadar. Nah, mukmin itu terhadap mukmin yang lain, kalau ada mukmin lain kena musibah, maka usahakan itu seperti kita yang kena musibah, Bapak Ibu. Meskipun itu suami orang, tapi tanamkan dalam hati kita seolah itu suami kita kayak gitu. Posisikan diri kita ada di posisi yang Bu Nur Hadi sekarang. Sakit rasanya yang dialami Bu Nur Hadi itu kita rasakan juga. Makanya muslim itu nggak boleh cuek, nggak boleh abai. Apa yang bisa kita bantu dari sisi finansial beliau atau sekedar doa, maka kita lakukan sebisa kita. Jangan sampai ada kita tahu warga kita sakit, misal kemudian kita abai saja, karena kita pun nggak mau diperlakukan seperti itu. Ketika kita sakit, kita berharap orang itu pada care sama kita. Maka perlakukan juga orang dengan sesuai dengan apa yang kita inginkan dan kita harapkan. Maka di akhir tausiah kita pada malam hari ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakit beliau, segera memulihkan beliau, menggugurkan kesalahan-kesalahan beliau, mengangkat tinggi derajat beliau. Dan juga jangan lupa Bapak Ibu, kita doakan untuk sahibul masaib, orang yang terkena musibah, keluarga yang ikut terkena dampak dari musibah, agar diberikan kesabaran dan keteguhan, karena ini tidak mudah tentu. Pak Nur Hadi itu termasuk tulang punggung keluarga sampai detik ini. Jadi mungkin musibah ini tidak mudah, bukan hanya untuk beliau, tapi juga untuk keluarga beliau. Maka sebagai mukmin yang benar keimanannya, pertama kita memposisikan diri kita seperti kita keluarganya. Nah, yang kedua, apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Yang bisa kita panjatkan kepada Allah dari doa-doa terbaik kita, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita doakan khususnya buat istri beliau, kemudian anak-anaknya diberikan keteguhan, kesabaran, dan juga kelapangan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulk kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibu da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz Azizan atas tausiah dan juga doanya. Alhamdulillah, sebelum kita masuk ke Rahmat Amal ya ibu-ibu ya, sudah semakin malam. Kita mau kocok arisan dulu. Mbak Erna silakan.
Buat yang belum bayar mungkin nanti bisa langsung ke Mbak Erna atau Bu Eni ya. Berapa nama Mbak? 4 ya. Ibu Cici. Manulang ada nggak itu? Manulang. Bu Manulang? Nggak ada. Nggak ada. Masukin Atau bapaknya nggak ada juga. bapaknya di Sumatera. Bu Sutarno. Bu Sutarno. Bu Sutarno ada. Mau diambil Bu? Diambil nggak? Diambil, oke. Bu Sutarno diambil enggak? Mana Bu Sutarno? Ambil lo ya. 3 nama lagi ya. Bu Sutarno. Loket 1. Ambil. Oh nggak diambil dikasih Ini bapak-bapak boleh nyicil ambil makan dulu aja kali ya Om? Iya. Boleh ya? Kepada bapak-bapak dipersilakan untuk makan dulu aja Pak. Ibu Ois. Ibu Ois. Wes. Ambil. Maju dong beneran. Hah? Doanya manjur Pak Ida. Bu Cici. Ini bang satu dua. Ya, satu lagi. Bu Bu Cici. Sutarno, terus tadi siapa lagi? Doanya manjur. Bu Ois. Bu Cici. Bu Ois. Terus Bu Cici, satu lagi Udah dikocok yang ini besok siapa yang ketempatan Pak itu. Bu Daryanto. Dikocok masukin dua. lagi. Jangan. Mana? Nggak apa-apa, Ya udah silakan. dikocok aja. Digantian sama ibu-ibunya. Dikocok kemarin dua. Oh Bu Cici dua-duanya dapat. Iya. Cici satu, cici dua. Bu Cici dua-duanya dapat. Bisa satu lagi. Pak cici dua dapat. Dikocokin aja. Kemarin dua. Baru kelihatan tuh. Lihat. Jadi bulan depan insya Allah kita di siapa Bu? Oh. Satu ya. Enggak usah kita berdua. Siapa yang konsumsi siapa yang ketempatan. Kalau enggak konsumsi berdua. Bu Daryanto. Tempatnya. Bu Luis. Bu Is. Bu Daryanto dan Bu Eis untuk bulan depan ibu-ibu ya. Alhamdulillah telah berakhir rangkaian acara kita pada hari ini. Selanjutnya adalah Ramah Tamah. Tapi sebelumnya izinkan saya menutup dulu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan dapat berjumpa kembali di waktu yang lebih baik lagi ya. Amin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.